Bagaimana kita untuk tidak menjadi sekedar pintar, namun menjadi cerdas, kan itu. Saya sering menyampaikan, saya tidak memerlukan orang yang pinter. We pinter kaya apa? Saya tidak akan pernah heran dan jangan pernah berharap mendapat pujian karena saya tidak pernah memuji orang yang pinter. Carilah orang lain yang memuji kalian, karena saya tidak pernah memuji orang pinter, karena memang tidak ada keinginan untuk memuji orang pinter itu. Karena yang kita perlukan adalah orang yang cerdas. Orang pinter itu orang yang mungkin banyak wawasan, banyak wacana, ditompo di perguruan tinggi, favorit, hebat karena pinternya. Aku belas gak gumun karo wong menawi. Maka saya nggak pernah bahas itu, nggak pernah tanya, nggak pernah gitu. Orang matur itu ya sepuroni aja, mana aku kok cuek gitu. Ini tapi bukan berarti skeptis, enggak. Seandainya saya mensupport, iya, tapi sesungguhnya pikiran saya beda dengan orang yang matur. Karena yang saya pikirkan karena perilaku sungguh-sungguhnya dalam belajar, kan, kepeduliannya, respon-respeknya. Akeh wong pinter tapi nggak punya respon, nggak punya respek, sakarepe udele dewi. Wong pinter malah megel nih. Saya tidak pernah berpikir menggunakan orang yang pinter tapi nggak punya kepedulian. Saya hanya berdoa semoga diampuni, kemudian semoga punya kepedulian yang baik, respek yang baik, support yang baik dalam kehidupan. Orang yang pinter itu hanya mengandalkan otak, mengandalkan memorinya saja, memori berpikir. Tapi orang yang cerdas itu menggunakan otak dalam pijakan hati nurani. Itu perbedaannya. Jadi nggak perlu minder dengan orang yang pinter, kita merasa tapi kita bodoh di dalam hal tertentu. Walaupun biasanya orang pinter, orang yang cerdas itu akan menjadi pinter, tapi orang pinter belum tentu menjadi cerdas. Jadi yang butuh dilatih adalah untuk menjadi cerdas, punya respon, respek, tanggap, peduli. Ini kamu bangun, maka kamu akan menjadi orang pinter. Ini yang butuh dijaga. Wong pinter tapi nggak punya peduli, wong pinter tapi nggak respek, nggak respon, wong pinter tapi dia nggak punya solusi dalam kehidupannya, itu biasanya ngerepoti. Di dalam suatu manajemen itu ngerepoti, orang yang sangat merepotkan. Apalagi yang bersangkutan merasa pinter, jaluk diperhatikan, itu lebih merepotkan. Itu tadi kita akan berbicara tentang fungsi lahir, fungsi batin. Lah, iman itu fungsinya adalah, posisinya, alamatnya adalah hati. Iman itu alamatnya hati, mekanismenya makrifat. Jadi bagaimana supaya kita, saya dan Anda, kita semua ini untuk tidak menjadi orang-orang yang tampak beragama tapi tidak mengenal Tuhan. Jangan menjadi orang yang tampaknya beragama tapi tidak mengenal Tuhannya. Karena aktivitas gerak kita berdunia yang kita lakukan melalui gerakan-gerakan tangan, kaki, dan aktivitas berdunia, aktivitas berpikir, aktivitas melihat, aktivitas berjalan. Kemudian saat kita melakukan aktivitas itu menjalankan programnya otak, programnya akal. Ada perencanaan yang dilakukan oleh akal berpikir, melakukan tindakan, sehingga disebut beraktivitas. Karena orang beraktivitas akalnya nggak terlibat, itu namanya orang gila. Lebih gila lagi bertindak tanpa menggunakan akal. Kalaupun menggunakan akal, itu yang digunakan adalah akal dalam pijakan hati sanubari, hatinya iblis, maka merusak tatanannya menjadi tatanan yang amburadul, tatanan yang rusak.